Sejarah besar kretek, lahir dari tangan Haji Jamhari di akhir abad ke-19, berawal dari eksperimen mencampurkan minyak cengkih untuk mengobati sesak napas. Muncullah inovasi rokok tembakau, cengkih yang saat dibakar mengeluarkan bunyi khas kretek. Jadi kenapa sih Kudus kok disebut ketak kretek? Karena pertama kali adanya kretek itu di Kabupaten Kudus. Pertama kali yang menciptakan kretek adalah orang Kudus, namanya Haji Jamhari. Museum Kretek diresmikan pada 3 Oktober tahun 1986 untuk mengabadikan perjalanan industri yang telah menjadi urat nadi ekonomi Kota Kudus. Di dalam museum, pengunjung dapat menelusuri evolusi industri melalui koleksi foto para pendiri pabrik hingga alat-alat tradisional, seperti alat giling kayu dan mesin perajang tembakau manual. Diorama yang ada memperlihatkan dengan detail transformasi produksi, dari keterampilan tangan para buruh di masa lampau hingga penggunaan teknologi. Mesin modern, salah satu koleksi yang paling menarik adalah arsip benda-benda promosi kretek masa lampau yang memiliki nilai seni dan sejarah yang sangat tinggi. Melengkapi pengalaman sejarah ini, di area luar berdiri megah miniatur Rumah Adat Kudus Joglo, Pencu. Bangunan ini adalah mahakarya arsitektur yang dibuat tanpa paku dengan menggunakan 95% kayu jati. Melalui detail ukirannya, rumah ini menunjukkan akulturasi budaya yang kaya antara Jawa, Islam, Tionghoa, dan Eropa. Melalui Museum Kretek, kita diingatkan bahwa industri ini bukan sekadar bisnis, melainkan sebuah warisan budaya yang membentuk identitas bangsa. Ayo ke tempat sejarah kedua yang tak kalah menarik, yaitu Masjid Agung Demak. Kalian mungkin mikir Masjid Agung Demak itu cuma masjid tua biasa. Padahal, disinilah salah satu awal perubahan besar di Jawa dimulai. Di balik tembok kayunya, tersimpan cerita tentang runtuhnya sebuah era dan lahirnya peradaban baru yang kita kenal sekarang. Berdiri sekitar abad ke-15, masjid ini jadi karya besar Raden Patah dan para wali songo. Kalau kalian lihat atap tumpang tiganya, itu bukan cuma soal desain. Itu adalah cara cerdas para wali menyatukan nilai Islam dengan budaya lokal tanpa harus berbenturan. Sebuah simbol kedamaian yang masih terasa sampai saat ini. Yang bikin geleng-geleng kepala adalah detailnya. Ada 4 yang utama yang disebut Soko Guru, termasuk Soko Tatal buatan Sunan Kalijaga yang terbuat dari susunan serpihan kayu. Belum lagi pintu bledek yang ikonik. Setiap sudutnya punya filosofi. Seolah-olah kayu-kayu tua di sini punya cara sendiri buat bercerita tentang masa kejayaan Kesultanan Demak. Sekarang, masjid ini bukan cuma jadi destinasi religi. Datang ke sini itu seperti pengingat kalau perubahan besar selalu dimulai dari tempat yang penuh ketenangan dan niat yang tulus untuk menyebarkan kebaikan. Jadi, kalau kalian mampir ke Demak, coba deh luangkan waktu sejenak di sini. Rasakan sendiri sensasi berdiri di titik nol sejarah Islam Jawa. Masjid Agung Demak benar-benar warisan yang tak ternilai.